solar ke kontaminasi sama air, airnya posisinya pasti ada di bawah. Jadi tinggal diputar, airnya keluar, keluar di situ sampai habis airnya, ditutup lagi. Terus bawahnya lagi cek level oli engine. Kemarin udah tahu ya di mana ngeceknya ya. Ngeceknya ya apa sih? Farhan, caranya begini ya. Cek oli engine, nggak asal. Kemarin masih banyak yang salah. Kalau memasukkan silap, ada yang ngecek begini, ada yang ngecek segi lurus, harus sesuai posisi awal sticknya. Awal sticknya kan turun gini ya, tarik, silap, jadi kembalikan lagi seolah-olah sama kok. Batasnya apa? Kalau kondisi bagus, ya garis antara low sama high. Kalau kelebihan boleh digoyang kan? Kalau di bawah low, kurang, nggak boleh juga kebanyakan. Jangan asal diisi. Cek dash indikator per unit itu di mana ya? Enggak, dash indikatornya. Dash indikator itu kalau di Komatsu itu warnanya berubah. Dia tabung kecil. Dia kalau misalnya kotor atau busuk, filter udara yang paling hitam, ya kan sebelah kanan warna hitam bisa dibuka. Kalau dash indikator itu biasanya warnanya bening kecil kayak tabung. Kalau warnanya merah, berarti filternya kotor. Kalau kalian operator yang disuruh masalah itu biasanya kalian buka. Kemarin siapa yang buka ya? Filter udara. Nanti ya, kemarin buka filter udara kan? Nah itu kalau kalian pekerjaan kayak buka, diletakkan pelan-pelan. Ban motor itu kan nggak boleh terlalu kencang juga, semprotnya juga dari, jadi air cleaner itu bentuknya tabung, bolong, kayak jaring-jaring. Ini bentuknya juga nggak asal semprot dari dalam, disemprot, nanti dia keluar debu-debunya dari sini. Kalau sudah jelek biasanya langsung ganti, tapi kalau masih layak ya dibersihkan aja. Soalnya dia kalau semakin banyak sering disemprot, filternya ini juga rusak. Nah, di situ kalau di unit besar ada yang namanya dash indikator itu. Jadi operator tuh ngeceknya ya di situ, sambil P2H ngecek di situ. Kalau dash indikator bermasalah, misalnya warna merah, unitnya kenapa? Keluar asap hitam. Terus low power itu apa? Ya tenaganya kurang, jadi dia cuman ngaum-ngaum aja unitnya, cuman gerakannya lambat. Terus kita gerak itu kayak lemah gitu gerakannya. Nah di situ kalau kita ditambang biasanya itu dari mekanik, bukan kita sendiri ya. Jadi di tambang itu setiap hari ada yang namanya perawatan rutin. Jadi bukan kayak apa ya, dia perawatan rutin, pokoknya perawatan rutin. Jadi setiap hari itu wajib
perawatan rutin sama mekanik. Jadi mekanik itu biasanya datangin kita di lokasi kita kerja, parkir paling setengah jam lah, setengah jam kalian duduk manis aja di dalam kabin sambil dikerjain sama si mekanik. Nah, berhubung unit kita ini kan nggak manual, masih manual. Kalau di unit besar yang semakin canggih, itu pelumasannya itu otomatis. Jadi kayak nge-grease itu kita nggak perlu nge-grease. Kalau di unit kita ini kan ada nipple grease-nya itu kan, yang kecil-kecil itu. Itu kalau di unit semakin canggih, semakin besar, dia ada yang namanya kayak ada tabungnya, isinya grease penuh. Nanti dia pompa sendiri. Kalau misalnya sudah mulai aus kurang, dia langsung otomatis cetik kayak pompa gitu. Dia langsung isi, langsung kalau di manusia itu sendi-sendinya lah yang butuh pelumasan grease-nya. Dia otomatis. Semakin unit semakin besar, semakin baru, biasanya itu otomatis semua. Oke, kita lanjut lagi. Kabel-kabel elektrik. Kalau kita operator cuman ngecek aja. Fungsinya ngecek, nggak perlu bagusin. Kayak misalnya ada kabel yang terkupas, itu yang sekiranya kalian ini kalau tak on kan, ada yang namanya kalau kita on kan itu kadang muncul api, kayak percikan api itu karena konslet kan. Posisi listrik on, kabel misalnya terkupas kah atau kabel yang telanjang, itu biasanya bisa menimbulkan konslet. Kalau konslet bisa terjadi apa? Ya bisa terjadi kebakaran, apalagi misalnya kabel-kabelnya itu dekat-dekat yang riskan kayak oli, kayak fuel, itu bisa bahaya. Jadi sedetail apapun, walaupun kecil, cuman kabel yang terkupas kecil itu juga harus dilaporkan ya. Cek fungsi instrumen panel dalam kabin. Nah, makanya sebelum pengoperasian, setelah kita cek unit keliling, kita kan masuk kabin nih, kita on kan, kita lihat di situ itu datanya unit itu di situ semua, di layarnya itu ya. Nanti di situ kalau ada muncul kerusakan, biasanya dia muncul di situ. Ada di setiap merek kodenya beda-beda. Jadi nanti kalau kalian jadi operator, misalnya bawa Komatsu, kalau ini saya belum tahu muncul errornya itu kodenya apa. Misalnya di Komatsu, kalian mancal start, belum di start lah, baru di on kan, itu biasa di situ muncul error. Nah, error berapa? Error 02, error 05, dia muncul di situ error. Di situ kalian memudahkan kalian untuk laporan ke pihak mekanik. Biasanya kita ada yang namanya CCR. CCR itu dia ruangan khusus begini, isinya radio, terus ada banyak layar. Biasanya kita operator itu kontaknya ke sini. Jadi misalnya lokasi kita di sana kayak kemarin, ya kan? Jadi lapor nih sama misalnya saya di sini, Pak Bimo, unitku muncul error 02, misalnya ya. Nah, nanti saya ngopi, oh iya kopi, bentar. Nah, saya ngubungin mekanik, unit sekian yang dipancal Pak ini muncul error sekian. Nanti dia ngasih tahu ke kita. Oh, kalau cuman error itu kalian suruh parkir sebentar, low idle, gasnya kecil itu didiamin 5 menit, 10 menit, nanti suruh goyang lagi. Ada yang nggak bisa digitukan. Jadi kita laporan beda-beda penanganannya. Jadi errornya apa, penanganannya juga beda. Ya. Jadi memonitornya di panel situ. Jadi setiap laporan, setiap kasus itu penanganannya beda-beda. Kalau muncul
apa? Tekanan oli engine apa? Perlu nggak kalian lapor dulu? Hah? Apa yang kalian lakukan kalau muncul? Nah, nggak usah lapor dulu, langsung matikan baru lapor ya. Kalau cuman kayak muncul kemarin apa? Air radiator, suhu air radiator naik. Nah, itu nggak perlu berhenti. Jadi lapor dulu, nanti dari CCR atau mekaniknya ngontek kalian langsung, ngasih tahu, oh Pak, aman Pak, nanti di low idle-kan aja. Kadang mekanik itu lebih tahu daripada kita kondisi, oh unit nomor 02 ini yang kita bawa ini, dia lebih tahu riwayatnya. Oh ini masalahnya di sini. Oh kemarin kita diakalin begini. Oh itu harus ganti, berhubung belum ada spare part-nya, diakalin dulu. Jadi dia lebih tahu kondisi unit kita. Cek semua mirror. Apa itu? Mirror. Ya, kaca spionnya dicek. Kadang di tempat kita sebelah kanan ada ndak ya? Nggak ada ya? Cuma di kiri ya? Dekat kabin ya? Nah, jadi kalau semakin unit besar itu sekarang sudah pakai kamera sih ya. Kalau di tengah-tengah yang middle kan small, terus atasnya lagi medium excavator, yang besar itu large excavator, itu yang paling besar. Jadi ada kategorinya. Kalau di unit kecil ini kan kerjaannya nggak begitu butuh pandangan yang luas ya. Jadi kita langsung noleh aja bisa kelihatan semua kan. Kalau middle di tengah-tengah sudah nggak begitu, kurang kelihatan. Jadi ada spion kanan, spion kiri. Yang sering teman-teman kurang perhatikan tuh biasa di spion kanan. Dia posisinya di dekat baterai atau toolbox lah kalau tempat kita ini. Di situ ada spion untuk melihat di sebelah kanan. Nah, kadang di situ yang sering riskan, apalagi kayak clearing, itu biasa di situ bisa kena kayu. Karena jarang kalau operator sudah feelingnya kuat, biasanya dia jarang pakai spion di sebelah kanan. Cuman ya tetap itu namanya aset ya. Jadi kadang kalau menurutnya dia aman, terus sekalinya kesenggol, kalian juga kena SD, kena sanksi. Kalau misalnya ada pecah kan, walaupun kacanya pecah, itu kena kan. Jadi mirror ini penting dicek ya. Jadi teman-teman sambil P2H walaupun cuma spion itu harus dicek dan dilaporkan. Jadi kalau kalian pas P2H cuma dapat spion ganggu kerjaan kalian nggak sih? Unitnya itu bisa gerak nggak? Tetap kan? Tetap. Cuman itu namanya aset, tetap harus dijaga. Ya. Jadi kalau kalian P2H, loh kok retak ini? Loh kok pecah ini? Itu nggak boleh operasi sebelum diizinkan sama pengawas, kalau enggak pihak mekanik. Walaupun kaca lo nggak pengaruh kan, ya kan? Tetap bisa jalan kan? Tetap bisa kerja kan? Nggak low power kan? Tetap kalian harus laporkan kalau menemukan ada masalah walaupun cuma spion. Jadi kalian biasanya nggak boleh operasi juga, nunggu arahan dari pengawas atau atasan kalian. Terus kalau mekanik nggak apa-apa sambil nunggu sambil kerja ya nggak apa-apa, itu haknya dari atasan atau yang nyuruh kita. Tapi kalau kalian cuman kaca pecah ini langsung aja goyang, nggak boleh ya, walaupun cuman kaca ya. Terus cek air pencuci kaca jendela. Kalau di unit kita di sebelah mana? Nah, deket situ di belakang kabin. Itu biasanya jarang kalian cek biasanya, dan banyak yang nggak aktif. Sebenarnya itu perlu, soalnya saya dulu bawa alat di tambang itu kan debunya kan banyak ya, debunya tebal. Debunya itu nggak debu-debu kayak di sini, kayak di jalanan, tebal. Jadi sebenarnya ini perlu sekali air wiper ini. Soalnya nanti kalau kita, apalagi kalau kita kerja di lumpur itu kita nggak bisa kendalikan kayak
material yang kayak tanah, pasir, batu-batuan itu kita nggak bisa kontrol. Jadi misalnya kalian ngangkat lumpur, padahal sudah pelan, kadang itu nyiprat. Lumpur kecil-kecilnya itu, cipratannya aja. Itu ganggu sekali untuk operator, penglihatannya. Jadi kadang kalau saking parahnya, sampai kita panggil yang namanya water tank. Water tank tahu nggak? Water tank itu yang biasanya nyiram tambang. Kalau debunya tebal dia datang nyiram. Nah di situ dia biasanya ada kayak water cannonnya. Dia kayak untuk nyembur, kayak memadamkan itu, tahu kan? Semprotannya itu, pompanya. Kadang itu kalau kita kerja di lumpur, terus air wipernya itu nggak berfungsi dengan baik, kita panggil minta cucikan dulu, stop dulu kita kerja. Karena pengaruhnya besar, karena itu ya mata kita kan di situ fokusnya. Kalau terhalang lumpur-lumpur itu, kayak mana kalian mau kerja? Makanya kadang dianggap sepele air wiper. Jadi makanya kalian kalau P2H tetap dicek ya nanti ya levelnya. Oh ini Pak kurang, itu kan cuma air biasa aja, penting air bersih. Nah misalnya nanti mancal, oh airnya kosong ya diisi aja. Lampu kalian belum aktifkan ya kemarin. Kalau di dunia pertambangan itu lampu itu wajib, mau siang mau malam itu harus nyala. Sama kayak di aturannya di jalan kan, sekarang motor-motor kan lampunya nggak bisa mati kan ya, motor-motor sekarang kan kunci di on kan pasti nyala juga lampunya. Di tambang juga begitu ya, mungkin ini dia ngadopsi dari aturan di tambang. Dulu kan motor nggak begitu kan, bisa on off kan, sekarang kan on semua. Jadi di tambang pun sama, jadi lampu mati pun tetap harus lapor, padahal ya nggak ganggu kerja kita kalau siang ya kan. Bisa putus, bisa kabelnya yang lepas, itu tetap dilaporkan. Lampu itu wajib nyala. Nanti kita kalau misalnya operasi di lapangan, kita belajar nyalain lampu yang misalnya membiasakan kerja pakai lampu. Fungsi klakson juga. Klakson itu juga termasuk fatal juga kalau misalnya itu mati. Contohnya, kalau kita loading material di HD, DT, kita biasanya kodenya pakai klakson. Misalnya, si DT-nya itu mundur, sudah mepet, tapi nggak kalian klakson, dia biasa mundur terus. Sampai yang namanya itu, jadi dia pantatnya si DT atau HD-nya itu ada yang namanya kita posisi itu rata, nggak ada dudukan. Ekskavator tuh bisa begitu. Jadi eksa itu tergantung medannya. Misalnya kalian material tinggal sedikit, dudukannya habis kan, dudukan yang kita gali itu habis. Kalau ada dudukan kan kita di atas, posisinya di atas kan. Kalau tinggal sudah habis, kalian menggaruknya kan nggak bisa. Jadi kalian harus turun, posisinya ini rata sama alat muatnya. Nah, jadi dia loading begini, posisinya itu di bawah, sama-sama di bawah. Tracknya sama bannya itu sama-sama di bawah. Jadi kalian ngandalkan klakson. Kalau enggak, biasanya kaca itu yang jadi sasaran. Biasanya langsung kena vesselnya dump truck kalau enggak HD. Jadi klakson ini penting. Kalau ada yang unit sudah dimodifikasi itu, klaksonnya itu dia connect ke lampu. Misalnya kalian kerja malam, kadang itu kesempatan nih operator alat loadingnya, alat pengangkutnya kayak operator DT atau HD-nya itu kesempatan. Pas kita ngisi dia kesempatan tuh rebah, tidur sebentar, kan ngisinya kan unit besar diisi kecil kadang kan lumayan 5 menit, 3 menit kan lumayan kalau kita pejam-pejam mata sebentar kan. Nah biasanya dia
di klakson nggak dengar itu. Jadi kadang ada yang sudah dimodif, kalau enggak keluaran terbaru itu dia connect sama lampu, ada yang begitu. Jadi pas klakson dipencet, lampunya juga kedip-kedip, kayak ngode-ngode gitu. Kalau kita lampu apa ya, motor tuh dim ya, lampu jauh, dia kode-kode begitu ada juga. Kalau nggak ada, kalau saya dulu kan unitnya belum dimodif begitu, jadi kita anu sendiri. Misalnya klakson nggak dengar, ketek-ketek lampu. Kalau masih nggak dengar, iya didorong pakai paket. Ya, soalnya nanti kalau nggak begitu disorot juga HD-nya, nggak cuma EXA-nya. Loh, itu kok masih di situ, kok nggak selesai-selesai, ini sudah 10 menit. Kasihan juga operator HD-nya. Cek AC. AC itu perlu nggak? Untuk apa? Kenyamanan. Tapi kok di sini nggak perlu ya? Nah, kalau di kabin itu kalau di dunia pertambangan itu wajib untuk unit-unit yang biasanya kerjanya rutin, itu biasanya wajib AC itu harus selalu on, nyala. Kalau nggak dingin lapor, kalau anginnya kecil lapor. Biasanya kalau nggak dingin apanya yang kurang itu? Ayo yang AC. Apa Haris? Kalau AC kurang dingin tuh biasanya apanya? Nah, freonnya kadang habis, blowernya kurang kencang. Cek tabung pemadam api atau apar. Di tempat kita ada nggak itu aparnya? Hah? Ada kayaknya kecil. Ada kayaknya di kecil tuh tabung yang kecil, yang semprot kayak pilok gitu. Kayaknya sih ada. Kalau di unit semakin besar itu ada juga otomatisnya. Dia ada, tahu apar yang merah itu? Di unit besar itu ada itunya besar di belakang, merah-merah itu. Itu kalau kita darurat, misalnya ada asap, kalau udah ada api kecil, itu ada namanya tombolnya itu. Namanya apa ya, lupa. Pokoknya dia ada tombol merah, dia sifatnya emergency. Jadi tidak boleh namanya asal pencet. Di situ bisa kalian pencet, dia ada apanya, segelnya. Itu dipakai kalau pas kondisi darurat. Itu soalnya kalau sekali pencet. Jadi di setiap titik unit, jadi dari apar besar itu, tabung itu, ada selang-selang kecil. Dia pokoknya di posisi yang riskan kebakaran kan. Nah, di situ nanti ada kayak spraynya. Titik-titik itu nanti yang sekiranya itu kalau muncul api langsung kena semburan itu. Jadi kalau itu sekalian kalian pencet, misalnya kepencet langsung, itu langsung habis itu. Nggak bisa kita kepencet terus tarik, itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi harus sekali pakai. Terus selanjutnya pemeriksaan setelah engine hidup, kalian ngecek instrumen panel, suara engine. Suara engine berarti apa? Nah, suaranya kalian pakai visual, pakai kok bunyinya getar ini, kenapa ini kok ada kayak ada yang kendor. Itu biasa kalian bisa dengar. Ya. Cek pembuangan asap engine, apa kemarin sudah dipelajari. Nah, dicek sebelum kita kerja itu sambil noleh ke belakang, kan mufflernya dekat kan sama kita kan. Di situ bisa dilihat warna asapnya apa. Itu bisa kelihatan kalau kita nyalakan engine. Cek travel pedal lever attachment, apa itu? Lever pedal dan lever attachment. Bukan, attachment itu sticknya itu. Sama lever tuh yang untuk jalan. Jadi dicek, siapa tahu ada nyangkut. Kadang-kadang kalau ada yang bocor, dia nyembur di bawah sticknya itu.
dia di situ banyak oli. Nah, kadang kalau ada yang kerusakan di situ kadang keras. Jadi pas kita pakai kerja kok yang kiri empuk, yang satu kok keras sekali, itu pengaruh juga. Jadi kalian juga harus ngecek dulu sebelum unit itu di safety levernya yang di samping kalian naikkan, dicek-cek dulu gini-gini, goyang-goyang, tarik, maju mundur, aman. Kadang tuh ada yang nyangkut juga, kadang ada majun lupa kan, misal operator habis bersih-bersih lantai kan, terselip di bawah situ, kadang nyangkut satu. Nah, kalian pas tiba-tiba butuh itu kalau nggak cek, jadi nggak bisa jalan. Kombinasi attachment. Apa itu kombinasi attachment? Kemarin pemanasan. Jadi kalau manusia itu butuh peregangan, itu juga butuh peregangan juga. Tangannya dinaik turunkan, swing kanan, swing kiri, maju mundur sebentar, boomnya diangkat, armnya dipanjangkan, bucketnya dibuka tutup. Tapi nggak boleh handstroke ya. Handstroke itu mentok. Jadi makanya kita harus pakai perasaan bahwa unit excavator. Misalnya kalian buka bucket kan ke kanan. Buka bucket tuh kanan kiri stick. Itu stick sebelah kanan dikanankan atau ke kiri kan. Coba bayangkan yang begini ya. Kanan kiri. Jadi itu gini. Yang ini aja bucketnya buka tutup. Itu nggak boleh mentok ya teman-teman ya. Misalnya si Makfi mancal nih, dar, langsung dek, itu dia langsung begini, dang. Jadi kejut ya, nggak boleh. Namanya itu handstroke. Jadi kalau kita di misalnya training operator di pas praktek dilihat instruknya begitu, itu langsung nggak kejut, nggak boleh. Nangkuk terlalu dalam juga nggak boleh. Pokoknya unit itu kalau bisa ya selembut mungkin lah. Jangan, kita operator tahu kalau ini baru belajar, kelihatan gerakannya nggak semut, masih kayak robot, itu kelihatan sekali. Makanya kemarin ada yang mancal latihan travel, sudah Pak tak putar gasnya sampai 3, kita kelihatan jalannya begitu kok 3, coba ketek satu lagi. Nah, sekarang baru 2. Kemarin siapa ya? Tapi belum nih, kasihan nih. Terus cek kebocoran oli. Ngeceknya gimana? Ya, di kolong-kolongnya setelah dinyalakan, kadang ada unit pas belum dinyalakan mesinnya, dia kadang nggak kelihatan. Pas kita cek keliling, nggak ada kebocoran, bisa juga. Pas kita nyalakan engine, baru nyembur, tuh ada yang begitu hose-hose-nya itu. Mungkin hose-nya itu langsung mengalirkan didorong pompa, jadi nyembur biasanya. Nah, jadi makanya kalian wajib kalau sudah ngecek unit dalam kondisi mati, pas kondisi nyala kalian turun lagi nggak sedetail yang kayak pertama. Jadi cuman keliling, lihat ke bawah, ke atas, yang ada hubungannya sama hose, sudah naik lagi. Yang penting dilihat habis engine-nya nyala. Nah, setelah parkir itu kalian nggak boleh langsung pulang juga, cek juga kebocoran. Sama posisi parkir nggak boleh asal sembarangan. Misalnya Rizal mancal, dipanggil, Rizal coba sini dulu, mau diarahkan nih Rizal nih sama saya, misalnya saya pengawasnya ya, Rizal kamu habis ini ke arah kolam ya misalnya. Jadi Rizal itu nggak asal langsung lompat, nggak boleh turun langsung. Misalnya unit lagi kayak travel kemarin ya, attachment-nya di atas, Rizal saya panggil, Rizal coba kesini dulu. Dia nggak boleh langsung parkir, langsung berhenti, turun, nggak boleh. Harus diposisikan dulu, kayak pas kita
awal ambil unit itu kayak yang sekarang kita parkirkan. Jadi nggak boleh langsung mentang-mentang Rizal dipanggil langsung turun, nggak boleh ya. Ya harus menjawab, oh oke Pak, langsung parkir posisinya. Jadi Rizal harus belajar berani ngomong ya. Jangan malu-malu, orang masih loh Zal, kalau di perusahaan jangan ngeliri aja, nolek sini. Jadi nanti Zal, di dunia pertambangan ini apalagi kayak KPC ya, TIS, terus di perusahaan besar lah, itu tuh ada ceweknya. Loh betul, operator cewek. Nanti panik, gemetar malah gimana. Jadi sebelum kalian biasanya masuk di perusahaan, terus kalian jadi setelah kalian diterima di perusahaan, terus lolos semua tes-tesnya, habis itu ada yang namanya observasi lapangan. Jadi biar kalian tuh paham, Pak, misalnya kalian 16 orang, nanti kalian kerjanya di sana, posisinya di atas tebing atau di bawah ada kolam. Jadi biar kalian tuh tahu. Biasanya kalau kayak operator itu diikutkan sebentar ke operator senior. Jadi fungsinya biar kalian tahu kerjanya itu nanti seperti apa. Jadi kalian misalnya, Suldi, kamu ikut Eksa itu ya sampai jam segini, nanti ada begitu. Tapi kalian di situ nggak langsung mancal, merhatikan dulu operator. Oh kerjanya begini, oh begini. Ada saat kalian ikut operator senior dulu sebentar. Kalau di tambang tuh ikut biasanya. Kalau operator HD enak, dia ada di sebelah aja, di sebelah ngobrol-ngobrol ya, cerita aja. Oh pengalamannya, oh ini mas kerjanya gimana mas, oh ini berapa anunya. Nah di situ kalian ngobrol-ngobrol di situ. Ke P2H. Terus di bawah ada note itu apa? Kalian siapa? Ya catatan. Jadi kalau ada masalah, trouble, ditulis di sini kendalanya. Begini. Oh ini begini. Ditulis di situ ya. Nanti tanda tangan sama kita tanda tangan di tulisan operator. Nah, biasanya kalau mekanik ada ini di sini workshop atau mekanik. Biasanya kalau yang kita laporkan terus mekanik mengizinkan operasi, di sini dia tanda tangan. Jadi ibaratnya kuat lah kita. Ini tuh betul-betul walaupun cuman begini aja nih kuat ini untuk kita. Ya. Ini struktur tuh saya kayak ini. Oh. Ini kalau di sini biasanya foreman, atasan kita lah tanda tangan. Ini kalau kalian lupa, ini biasanya kalau kita di sudah kerja itu ada double. Ya. Ada kopiannya. Jadi ada lembar putih sama lembar biru. Biasanya biru, merah, kuning. Nah, itu kalian kumpul. Yang ini kan dikumpul sama pengawas. Nanti setiap akhir shift ada yang ngumpulin. Biasanya pengawasnya, atasan kalian, nah, kumpul. Yang biru, kalau pokoknya yang kopiannya itu kalian simpan. Fungsinya untuk apa? Hah? Bukan sudah kerja kok pelajari lagi. Itu untuk bukti kalian. Misalkan tahu kan yang namanya slip gaji. Nah, slip gaji itu simak fee tanggal sekian masuk, ini enggak masuk. Ah, kok tanggal sekian aku dihitung enggak masuk? Kok di tanggal sekian aku kok enggak ada jam kerjanya? Buktinya itu yang dilihatkan. Nanti itu diganti sama perusahaan. Oh iya, mungkin siapa tahu ininya terselip atau hilang. Nah, itunya disimpan. Ya. Kalaupun ada sesuatu bisa jadi bukti. Oh, aku P2H kok, Pak. Gitu ya. Nah, sudah jelas semua.
Sudah melakukan P2H, langsung lakukan aktivitas loading. Kopi hilang. Buka bagannya. Langsung sesuai kanan. Triple S banyak orang pakai. Itu berarti satu set sama rantai ya?
Perkenalkan, nama saya Bimo Bagus Saputro sebagai instruktur operator untuk eskavator di UPTD BLKI Bontang. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua anak didik di UPTD BLKI Bontang selama proses pembelajaran. Saya melihat antusias yang sangat tinggi, yang luar biasa dari kalian semua dalam menguasai keterampilan dan keselamatan pengoperasian unit eskavator. Siswa tidak hanya belajar teknik dasar, tapi juga menunjukkan sikap disiplin dan kerjasama yang luar biasa. Setiap hari saya melihat perkembangan yang luar biasa dari peserta didik, bukan hanya dalam pengoperasian, tetapi memahami arti keselamatan kerja. Saya yakin dedikasi yang ditunjukkan peserta mampu mengantarkan peserta menjadi operator eskavator yang handal dan profesional ke depannya. Semoga ilmu yang kalian peroleh di sini dapat bermanfaat di masa depan. Terima kasih UPTD BLKI Bontang atas dedikasi dan komitmennya dalam mencetak tenaga kerja yang terampil. Semoga program ini terus berlanjut untuk membantu lebih banyak orang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifa Yoptapier, siswa dari pelatihan jurusan ekskavator angkatan pertama dari UPTD BLKI Bontang. Ucapan yang ingin saya berikan kepada BLK, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan pengalaman untuk mengoperasikan ekskavator. Harapan saya setelah ini semoga bisa bekerja sesuai jurusan yang saya pelajari di BLKI Bontang. Semoga BLK jaya selalu dan tetap memberikan yang terbaik kepada siswa-siswanya.